8 tahun lalu, dia menyadari memiliki kemampuan istimewa. Saat itu usianya 10 tahun dan sedang bermain di rumah. Dia menerbangkan benda dengan kekuatannya saat sang ibu masuk. Bukannya pujian, ibunya justru membentaknya, menyuruhnya menghentikan apapun yang dia lakukan. Ibunya lalu bicara dengan tenang, bertanya apa dia masih ingin tinggal lama dengannya, dan Tran mengiyakan. Karena dia ingin tetap bersama, sang ibu memintanya berjanji untuk tidak memakai kekuatannya lagi. Dia mendesaknya agar tidak menggunakan kekuatannya di depan orang lain. Dan Tran bertanya mengapa dia dilarang. Ibunya balik bertanya, apa dia ingat cerita tentang bangsawan dan ksatria, dan dia menjawab iya. Pada dasarnya orang dengan kekuatan, sepertinya disebut penyihir baik bangsawan maupun ksatria. Namun bangsawan dan ksatria itu berbeda karena bangsawan adalah keturunan dewa, kaum Freya yang turun menyelamatkan manusia. Di sisi lain, para ksatria adalah keturunan bangsawan yang darahnya telah bercampur dengan manusia. Inilah yang membedakan mereka, bahkan di antara sesama penyihir. Ibunya lalu berkata alasan dia dilarang memakai sihirnya adalah karena dia mewarisi kekuatan ayahnya yang seorang ksatria. Dia menyebut banyak bangsawan jahat di luar kota yang memperlakukan ksatria seperti budak. Dia memohon agar Tran selalu merahasiakan identitasnya sebagai penyihir. 8 tahun kemudian, Tran masih memegang teguh janji itu dan terus menjaganya karena tak berniat mengungkap dirinya sebagai penyihir. Bahkan, dia tak ingin turun gunung ke desa. Di desa itu, 2 anak biasa sedang bermain, berakting jadi penyihir dan monster, sampai kakek populer desa, Robus, datang. Anak itu bertanya cara menjadi penyihir, dan dia diberitahu itu bukan sekadar keinginan. Robus menjelaskan bahwa penyihir adalah puncak umat manusia, yang berkuasa dari alam tertinggi. Mereka adalah bangsawan dan ksatria yang mewarisi kekuatan misterius dari leluhur mereka, yang artinya kedua anak itu sayangnya takkan bisa menjadi penyihir. Salah satu warga di belakang Robus kaget melihatnya begitu terus terang. Tiba-tiba dia memberitahu sang kakek bahwa dia mendengar soal monster yang baru saja muncul. Robus mengonfirmasinya berkata salah satu warga, Rob bertemu monster itu malam sebelumnya. Dikatakan monster itu diselimuti bayang hitam pekat, seekor macan tutul sebesar rumah. Namun, Robus meminta mereka tenang karena kepala desa sudah pergi ke kota untuk meminta bantuan penyihir. Dan dia pasti akan membawanya untuk menaklukkan monster itu. Mereka lega mendengarnya dan salah satu warga melarang anak-anak masuk ke hutan untuk sementara waktu demi keselamatan mereka. Rupanya, mustahil bagi orang biasa untuk membunuh monster, karena itulah penyihir dibutuhkan. Salah, seorang warga bertanya pada Robus apa semua penduduk tahu soal ini, dan dia mengiyakan. Pria itu lalu bertanya, bagaimana dengan si gembala di Bukit Tran, apa dia juga tahu? Sementara itu Tran sedang bersantai di bukit, menjadikan dombanya sebagai bantal. Tran menatap langit dan mengeluh betapa membosankannya semua ini karena pemandangannya selalu sama setiap saat. Tran menghela napas kecewa, merasa bisa lupa cara bicara jika terus begini. Tiba-tiba, Robus muncul, mengomelinya karena tidur, padahal matahari belum terbenam. Tran mengabaikan kakek itu, menyuruhnya minggir karena menghalangi sinar matahari. Robus tak percaya betapa tak sopannya dia dan bertanya apa dia masih dendam soal kejadian masa lalu. Rupanya, insiden itu adalah saat Robus ingin diam-diam menjadikan domba itu milik desa setelah ibu Tran meninggal. Tanpa basa-basi, Tran mengaku kalau dia jelas masih menyimpan dendam. Tran berkata dia tidak semurah hati itu untuk berbagi warisan ibunya. Dia juga menegaskan kalau mereka tidak cukup akrab untuk saling menanyakan kabar. Dia menyuruh kakek itu bicara seperlunya lalu pergi. Jawaban dingin Tran membuat kakek itu ingin marah, tapi ekspresi Tran menahannya. Kakek itu akhirnya mengungkap tujuannya, memberitahu Tran tentang monster yang baru saja muncul. Dia menjelaskan betapa besar dan berbahayanya monster itu, tapi Tran sama sekali tidak tergerak. Robus heran dia tidak kaget, padahal dialah target yang paling mungkin di desa ini. Robus mengakui Tran luar biasa berani entah kenapa, tapi dia memberitahunya bahwa kepala desa sudah pergi ke kota untuk meminta bantuan penyihir. Dia mendesak Tran agar berhati-hati karena dia mengkhawatirkannya. Namun, Tran membantah mengatakan kakek itu tidak khawatir padanya karena ternyata dia khawatir soal domba, bukan dirinya. Robus syok mendengarnya, tapi Tran menyuruhnya untuk segera pergi karena urusannya sudah selesai. Dia bahkan mengejeknya, mengatakan kalau napas pria tua itu sangat bau, membuat si kakek pergi dengan lesu. Bicara soal monster, mereka adalah makhluk buas dengan kekuatan dan sihir misterius. Sama seperti penyihir bagi manusia, monster adalah rajanya para binatang buas. Tran antusias karena akhirnya akan bertemu penyihir secara langsung, tapi di sisi lain, dia tidak begitu yakin kalau penyihir itu akan spesial.
mengingat yang meminta bantuan adalah desa terpencil. Meski begitu, dia tetap tertarik untuk melihatnya karena ingin tahu seberapa kuat mereka. Beberapa saat kemudian, Tran mencium aroma darah dan mulai mengikuti bau itu. Tak lama, dia menemukan sisa-sisa dari kakek yang tadi memperingatkannya untuk berhati-hati. Tubuhnya tercabik-cabik bagai kertas. Tran terkejut, kakek itu datang untuk memperingatkannya, tapi malah dia yang tewas lebih dulu. Tran tetap berwajah dingin tanpa ekspresi saat mengamati mayat itu. Dia sadar ini bukan ulah binatang liar biasa, yang artinya monster itulah pelakunya. Dia belum selesai menarik kesimpulan saat pelakunya muncul dari hutan. Monster itu persis seperti yang digambarkan. Dengan aura gelap yang menyelimutinya, tubuhnya sangat besar dengan wajah buas yang mengerikan. Konon, monster dianggap sebagai makhluk yang begitu kuat hingga manusia biasa takkan sanggup melawannya. Anak Rob yang mendengar ini yakin desa mereka akan hancur. Tapi ayahnya meyakinkan kalau penyihir akan menaklukkan monster itu. Dia memberitahu putranya bahwa penyihir takkan kalah karena mereka bisa melenyapkan monster hanya dengan satu kata. Dan sekarang, Tran berhadapan dengan monster itu tanpa rasa takut sedikit pun. Dengan tenang, dia memerintahkan monster itu untuk mati. Gelombang dahsyat menghantam monster itu, membuatnya mundur, tapi monster itu tetap berdiri kokoh seperti semula. Tran terdiam karena serangan pertamanya gagal. Saat dia sedang sibuk memikirkan cara lain, monster itu melompat ke arahnya. Tran memakai kata perintah lain, menyuruhnya berhenti, tapi monster itu nyaris mengenainya. Tran kaget karena dua kata perintahnya tidak efektif sama sekali pada monster itu, dan tanpa disadari, monster itu berbalik dengan marah untuk menyerangnya. Tran melompat mundur untuk menghindar dan memutuskan untuk menjadi serius. Tran beralih ke cara gembala, lalu mengeluarkan ketapelnya. Dia menempatkan batu di ketapelnya dan memakai sihir untuk mengeraskannya sebelum melesatkannya ke arah monster. Saat proyektil itu meluncur, dia memakai kata perintah lain agar melesat lebih cepat. Begitu proyektil mendekati monster, Tran memerintahkannya untuk menembus. Perintah itu menghasilkan kekuatan dahsyat dengan gelombang kejut di belakangnya yang menembus tubuh monster. Tapi, ini belum cukup untuk membunuhnya. Monster itu berlari ke arah Tran, tanpa tahu kalau Tran belum selesai. Karena proyektil itu sudah kembali seperti bumerang, mengincar kepalanya. Dengan kekuatan yang dahsyat dan gila, batu itu membelah kepala monster dari belakang sebelum sempat mencapai Tran. Dengan kekuatan gila dari proyektil itu, monster itu pun tumbang tak bernyawa. Dan Tran tetap sangat tenang selama pertarungan. Dia memutuskan untuk membuang mayat monster ke lembah sambil berpikir betapa para penduduk desa ini suka sekali menyusahkannya. Keesokan paginya, Tran mendapat kunjungan tak terduga dari segerombolan warga yang marah. Mereka menggedor pintunya tanpa sopan santun, memaksanya keluar. Ternyata mereka datang untuk menuduhnya membunuh Robus. Pria yang memimpin gerombolan itu mencengkeram kerah Tran, menyebutnya tak tahu malu. Dia menuduh Tran telah melukai Robus sebelum melemparnya untuk dimakan monster. Tran dengan tenang menjawab kalau dia mengerti kenapa mereka ingin menjebaknya. Karena orang tertua di desa mati sendirian, bukannya para pemuda yang terlalu takut untuk melawan monster itu. Tran bilang mereka memilih untuk menjebaknya, karena itu cara termudah untuk mengalihkan kesalahan dari diri mereka sendiri padanya. Perkataan itu membuat si pria marah dan melayangkan tinju ke wajah Tran, tapi dia dengan mudah menghindar serangan itu. Tran lantas melancarkan serangan balasan, menanduk pria itu hingga hidungnya bercucuran darah. Jauh di lubuk hati, Tran senang memiliki sihir karena membuat segalanya jadi mudah. Ini karena jika dia menginginkan sesuatu, itu akan terjadi dengan bayaran mana. Salah satu penyerang berlari ke arah Tran, mencoba memukulnya dengan tongkat, tapi Tran berbisik pelan, menyuruhnya jatuh, keinginannya terkabul, dan pria itu tiba-tiba tersandung sebelum mencapai Tran. Tran terus mempermainkan sisanya karena dia bahkan tidak perlu melakukan sesuatu yang serius untuk mengalahkan mereka. Rencananya hanya membereskan mereka secukupnya agar tidak sampai mati. Tran lalu merebut tongkat dari seorang pria dan memukulkannya ke wajahnya sambil menjadikan pria itu tameng dari serangan yang lain. Pada akhirnya, Tran menghabisi mereka semua sembari menyembunyikan identitas penyihirnya. Usai menghajar mereka, Tran mencaci maki mereka, mengatakan seharusnya mereka memakai tenaga itu untuk mengurus pemakaman Robin. Setelah selesai, Tran bertanya pada para wanita apakah mereka juga datang untuk melawannya. Tapi para wanita itu mengangkat tangan bilang kalau mereka tidak mau cari masalah dan hanya ingin menyapanya. Tran tidak peduli karena mereka tak punya nyali dan ia menyuruh para wanita menyeret pria-pria itu turun gunung. Saat kembali ke rumah, Tran tahu insiden ini belum akan berakhir. Mereka pasti akan menggunakannya untuk memerasnya saat ia pergi berdagang di desa. Namun, dia tidak peduli,
karena ia bisa menghajar mereka sampai dapat harga yang pantas. Tran yakin tidak akan ada pengacau yang berani datang lagi setelah diberi pelajaran. Belum selesai ia berpikir, terdengar ketukan di pintu. Dengan marah ia membuka pintu dan bertanya siapa di sana. Anehnya, pria yang berdiri di depan pintu itu auranya berbeda dari penduduk desa. Tran bertanya siapa dia, dan pria itu menjawab ia hanya ingin meminta bantuan untuk perjalanannya. Tapi sepertinya ia datang di saat yang tidak tepat. Tran meminta maaf atas sikap kasarnya. Ia bilang baru saja ada tamu tak diundang. Jauh di lubuk hati, Tran ragu apakah responnya sudah sopan, karena ia jarang bicara dengan penduduk desa, walau ibunya selalu mengajarkan sopan santun. Berusaha memperbaiki keadaan, Tran mempersilakan pria itu masuk jika ia mencari penginapan. Tak lama kemudian, Tran menyiapkan hidangan yang bisa dibilang mewah untuk pria asing itu. Sambil makan, mereka mengobrol dan Tran memberitahu kalau ia tak banyak bicara dengan penduduk desa karena lahir dan besar di bukit. Nyatanya ia hidup sebagai gembala seumur hidupnya. Dia pun bilang pada pria asing itu kalau aneh ada turis di kota sekecil ini. Anehnya, pria itu memujinya, mengatakan sopan santunnya bagus untuk orang yang tumbuh sendirian. Tran bercerita kalau ia belajar dari ibunya, tapi menyebutkan kalau ibunya sudah meninggal karena sakit. Pria asing itu membuat tanda salib sambil meyakinkan Tran kalau ibunya pasti di surga karena telah membesarkan putra yang baik. Usai basa-basi, keduanya kembali ke percakapan serius. Tran bertanya apa yang membawanya jauh-jauh ke kota terpencil ini. Pria asing itu menyebutkan ia sedang dalam kontrak karena seseorang memintanya membereskan monster di desa yang pada akhirnya mengungkapkan bahwa ia adalah seorang penyihir. Tran terkejut mendengarnya dan sadar pria ini adalah raus penyihir yang ia dengar. Sang penyihir lalu bilang ada satu pertanyaan untuk Tran dan Tran mempersilakannya untuk bertanya. Penyihir itu menyebut ia bisa merasakan keberadaan monster, tapi tak bisa melihatnya. Dan yang lebih aneh, Tran sangat tenang menghadapi situasi ini meskipun tahu apa yang terjadi. Sang penyihir menyebutkan bahwa Tran adalah target ideal bagi monster itu, tapi ia tak terlihat takut sama sekali. Penyihir itu berkata Tran terlihat sangat berani untuk ukuran gembala yang belum pernah meninggalkan kota. Dengan suara tenang dan serius, sang penyihir bertanya pada Tran siapa dirinya. Sang penyihir melontarkan pertanyaan mematikan, menanyakan apakah Tran seorang penyihir. Hal ini langsung membuat Tran berada dalam situasi genting. Dalam kilas balik, ia pernah bertanya pada ibunya apa yang terjadi jika ada yang tahu ia penyihir. Ibunya menjelaskan ada bangsawan jahat yang memakai gembala sebagai analogi. Dia berkata jika bangsawan adalah gembala seperti mereka, maka ksatria adalah anjing peliharaan para bangsawan. Ibunya bilang mereka mungkin menyayangimu seperti keluarga, tapi mereka juga bisa mengorbankanmu jika perlu. Ibunya berkata tak ingin kehidupan seperti itu untuknya dan menegaskan tak boleh ada yang tahu dia penyihir, terutama penyihir lain. Ibunya memberitahunya jika mereka tahu, mereka akan merebutnya dan mengubahnya menjadi anjing gembala yang bisa dibuang kapan saja. Ibunya memberitahu untuk mencegah orang lain tahu bahwa ia adalah penyihir, ia mungkin harus membunuh orang. Dan kini di masa sekarang, Tran sedang mempertimbangkan pilihan itu. Sang penyihir melihat ekspresi dingin di wajah Tran dan bertanya kenapa ia tidak menjawab pertanyaannya. Sebelum Tran sempat bergerak untuk membunuhnya. Penyihir itu mencairkan suasana, berkata kalau itu semua hanya lelucon. Tapi ekspresi dinginnya telah merusak momen itu. Tran pun menjadi tenang karena terkejut dan ia meminta maaf soal ini, mengatakan kalau selera humornya tidak begitu bagus. Akan tetapi, si penyihir berkata seharusnya dialah yang minta maaf karena telah membuatnya bingung. Tran tersenyum, mengatakan pada si penyihir ini pertama kalinya ia mendengar lelucon penyihir, jadi hal itu membuatnya lengah. Sang penyihir lalu mengingatkan Tran kalau mereka bahkan belum memperkenalkan diri. Pria itu mengaku bernama Kjorn, seorang pengembara. Mereka pun berjabat tangan dan Tran juga memperkenalkan dirinya. Tran berkata usianya akan 18 tahun ini, sementara Kjorn sudah 75. Tran kaget karena Kjorn sama sekali tak terlihat setua itu. Kjorn menjelaskan penyihir menua lebih lambat. Bahkan, mereka hidup lebih lama, membuat Tran penasaran kenapa ia menjadi pengembara. Kjorn bercerita, setelah mengabdi 60 tahun pada keluarga Arabian, ia memutuskan pergi dan berkelana tanpa tujuan. Tanpa sadar, Tran dan Kjorn sudah tenggelam dalam obrolan yang akrab, membuatnya heran bisa senyaman ini dengan orang asing. Sadar hari sudah larut, Kjorn berkata sudah waktunya ia pergi. Lalu ia meletakkan sekeping koin perak Arabian di meja,
koin perak paling murni yang nilainya cukup untuk membayar makanan mereka. Tran menerimanya dengan penuh terima kasih sambil mendoakan perburuan Kyorn berhasil. Kyorn berkata ini bukanlah perpisahan, karena mungkin ia akan mampir lagi untuk makan gratis. Keesokan paginya, Tran pergi ke padang rumput untuk menggembala domba dengan wajah yang lebih ceria. Tentu saja, ini pertama kalinya ia bertemu seorang penyihir dan mengobrol senyaman itu. Tran mengakui kalau Kyorn jauh lebih humoris dari orang dewasa manapun yang pernah ia temui. Malam sebelumnya, Kyorn kembali membawa hasil buruan dan Tran menyimpulkan kalau Kyorn adalah orang baik. Baginya, Satria hanyalah anjing pemburu tanpa emosi yang dimanfaatkan para bangsawan sombong. Tran jadi bingung bagaimana cara memberitahu Kyorn kalau tak ada lagi monster di bukit. Malam itu, Kyorn terlihat menyelidiki hutan dan menemukan jejak pertarungan, tapi ia tak bisa merasakan kehadiran monster. Ia melihat batu yang menancap di pohon dan beberapa pohon yang tumbang, membuatnya bertanya-tanya apa monster itu sudah dikalahkan. Di saat yang sama, ia penasaran siapa yang memburunya, mungkin kepala desa menugaskan penyihir lain selain dirinya. Meski begitu, ia merasa lega karena jika monster itu mati, artinya area ini sudah aman dan itulah yang terpenting. Tiba-tiba ia mencium aroma aneh dan saat berbalik ia melihat monster macan tutul yang dikalahkan Tran berjalan ke arahnya. Namun situasi jadi rumit karena monster itu telah berubah menjadi Wraith. Seketika Kyorn panik karena tak menyangka ada yang melakukan hal seperti ini. Saat ia masih mencoba memahami situasi, monster itu menyerangnya, memaksanya melompat mundur. Rupanya monster bisa berubah menjadi wraith jika mana dari jasadnya tidak diserap atau dihilangkan. Itu adalah pengetahuan umum bagi para penyihir dan ia yakin semua orang seharusnya tahu ini. Monster itu kembali menyerang, namun Kyorn melompat ke udara untuk menghindar. Dan ia yakin yang mengalahkan monster ini adalah penyihir, tapi ia tak mengerti kenapa mereka membiarkannya menjadi wraith. Ia curiga pelakunya seorang pemula, tapi di sisi lain ia tak mau percaya karena tak mungkin pemula bisa mengalahkan monster sekuat yang ada di hadapannya. Karena tak bisa menemukan jawaban, Kyorn memutuskan ia harus menghancurkannya. Kyorn menciptakan panah sihir dan menembakkannya, namun di luar dugaan, sihir itu berhasil dimentahkan. Kyorn terperangah, ini artinya mana monster itu lebih kuat darinya. Tanpa ia sadari, monster itu lenyap di depan matanya, membuatnya panik karena tak tahu apa rencana monster itu selanjutnya. Tiba-tiba, monster itu muncul di belakangnya, melancarkan tebasan kuat. Kyorn nyaris menghindar, namun tetap terkena sabetan. Di titik inilah ia sadar kalau ia sedang berhadapan dengan monster yang tak bisa ditangani ksatria biasa. Dari pengamatannya, ia sadar setidaknya butuh seorang bangsawan tingkat rendah untuk melawannya. Keringat dingin membasahi wajahnya karena bertemu monster seperti ini. Di desa terpencil adalah hal terakhir yang ia harapkan. Melihat betapa berbahayanya situasi ini, Kyorn merasa ajalnya telah tiba. Tapi ia tak berniat mati sendirian karena ia berencana membawa monster itu bersamanya. Dia mulai memusatkan seluruh mananya ke tangannya, berniat menusuk monster itu secara langsung saat ia menerjang. Benar saja monster itu bergerak sesuai prediksi dan Kyorn juga melesat maju siap mengorbankan diri untuk menumbangkannya. Tepat sebelum monster itu mencapainya, sebuah ledakan sihir dahsyat melesat dari kejauhan dan menebas monster itu, menghancurkannya dalam satu serangan. Raut wajah Kyorn menunjukkan kelegaan luar biasa, dan saat itu ia mendengar suara yang tak asing di belakangnya menanyakan apa ia baik-baik saja. Kyorn berbalik dengan kaget, tak percaya bahwa selama ini Tran adalah seorang penyihir. Tran membenarkannya, dan Kyorn bertanya kenapa ia tak bilang. Tran hanya terdiam saat itu. Kyorn menatapnya, kenapa Tran menolongnya padahal dia bisa pergi begitu saja. Tran pun mengungkap alasannya, membawanya kembali ke malam sebelumnya saat Kyorn pulang. Saat itu Tran heran kenapa Kyorn jadi pahlawan, bukannya mencari uang dari keahliannya. Kyorn mengungkap nasib para warga di perbatasan yang hidup tanpa perlindungan dasar. Tran berkata itu bukan salahnya, tapi Kyorn adalah penyihir pewaris kekuatan dewa. Karena itu dia merasa wajib melindungi rakyat biasa, walau tak semua penyihir sepertinya. Tiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Kini di masa sekarang Tran mengulang kata-kata itu, bahwa setiap orang punya caranya sendiri, seperti yang Kyorn katakan malam itu. Tiba-tiba, monster itu menyerang. Mereka berhasil menghindar tepat waktu. Kyorn sadar, monster ini bukanlah lawan mereka. Hanya sekelas bangsawan yang bisa melawannya. Tran menyuruh Kyorn pergi melapor, agar warga bisa dievakuasi selagi dia menahan monster itu. Jauh di lubuk hati, Kyorn merasa cemas. Tran takkan punya kesempatan, tapi dia harus percaya. Tiba-tiba, Tran berkata sesuatu. Kyorn tak perlu khawatir, karena serangan terakhirnya tadi belumlah seberapa. Kyorn terkejut. Itu artinya, serangan barusan bukanlah kekuatan penuh Tran yang sebenarnya. Kyorn terperangah.
kekuatan Tran setara atau bahkan melampaui para bangsawan. Dia melihat Tran menyerap mana di udara, bersiap untuk sebuah serangan dahsyat. Korn sadar, di depannya berdiri seorang penyihir yang bisa mengguncang seluruh dunia. Di saat yang sama, Tran ingin tahu batas kekuatannya sendiri, mana meluap di sekelilingnya. Batu-batu terangkat menjadi proyektil mematikan, tapi Korn takkan membiarkannya bertarung sendiri. Sekalipun bakatnya luar biasa, Wraith adalah lawan yang terlalu tangguh untuk dihadapi sendirian. Korn ingin membantu, tapi niatnya buyar saat gelombang serangan pertama, Tran melesat. Serangan itu begitu mematikan. Dia sadar kehadirannya hanya akan menjadi penghalang. Yang bisa ia lakukan hanyalah membiarkan bakat itu mekar. Saat debu mereda, Wraith itu masih berdiri. Tran terkejut. Korn menjelaskan serangan fisik takkan mempan. Tran bertanya cara membunuhnya. Korn menjawab, hanya ada dua cara yang bisa dilakukan, api atau petir. Tran mencoba membakarnya, namun serangannya gagal total. Korn bilang caranya salah. Dia tak percaya, Tran tidak tahu dasar-dasar sihir. Untuk memakai sihir pada makhluk hidup, ada sebuah proses dasar yang harus diikuti. Saat itu, Korn mulai sadar, jangan-jangan Tran yang membunuh monster aslinya. Dan secara tak sengaja mengubahnya menjadi Wraith. Monster itu mengamuk mengincar Tran. Tapi Korn akhirnya memahami satu kebenaran. Tran belum pernah menyerap mana seumur hidupnya. Korn memberitahu Tran jangan nyalakan api, tapi ciptakan lalu tembakan. Tran pun menurut. Api mulai terbentuk di telapak tangannya. Membuat api itu biasa, tapi mengendalikannya membutuhkan latihan khusus. Namun Korn terbelalak saat Tran menciptakan bola api. Dengan begitu mudahnya, api itu melesat ke arah Wraith, intensitasnya terus meningkat. Wraith itu menjerit kesakitan. Korn berteriak agar Tran terus menambah mana pada apinya. Apinya tak boleh padam, Wraith itu harus terbakar hingga menjadi abu. Tran menjaga intensitasnya. Dengan wajah tenang, hingga Wraith itu hangus menjadi kerangka membuat Korn terperangah. Mereka menang melawan musuh yang sulit. Korn terguncang, Wraith selevel bangsawan. Dikalahkan begitu mudahnya oleh seorang gembala. Tran bertanya apa sudah selesai. Korn menyuruhnya menyerap mana dulu jika tak mau Wraith baru muncul lagi. Dia menjelaskan untuk membayangkan menyedot sesuatu dari dalam. Tran mengerti dan mengulurkan tangannya. Seketika, mana dari tubuh monster itu mengalir deras, masuk seluruhnya ke tubuh Tran. Korn berkata Tran akan merasakan sensasi nikmat. Tran mengakuinya dia tak menyangka. Korn tak tahan bertanya, apa ini pertama kalinya? Tran mengiyakan. Padahal setelah penyerapan pertama, setelah kebangkitan, mana tumbuh perlahan seiring usia, dan cara terbaiknya adalah membunuh monster untuk menyerap mana mereka. Namun, yang lebih mengejutkan ini penyerapan mana pertama Tran, tapi dia sudah bisa menguasai sihir tingkat lanjut. Ini membuat Kayon sadar potensi bawaan Tran berada di level yang berbeda. Tiba-tiba Kayon memanggil nama Tran, dia meminta maaf atas kelancangannya, lalu bertanya Tran dari keluarga mana. Tran menyuruh Korn mengurus lukanya dulu. Korn kaget mendengarnya. Mereka kembali ke rumah Tran dan setelah lengannya dibersihkan dan dibalut, Korn sekali lagi meminta maaf karena telah membuat Tran tertekan. Namun Tran mengingatkannya kembali. Dia sudah bilang berkali-kali kalau dia bukan dari keluarga terpandang, hanya seorang gembala biasa, yang bahkan tak tahu siapa ayahnya. Korn pun bingung, kenapa orang sekuat dia hanya menjadi seorang gembala. Kior meyakinkan Tran kalau dia tak berniat merendahkannya, tapi pekerjaan itu sama sekali tak cocok untuknya. Tran mengungkapkan kalau itu adalah permintaan ibunya. Sang ibu berkata para bangsawan hanya memanfaatkan penyihir lalu membuangnya. Mendengar itu, Korn berkata kalau ibu Tran adalah wanita yang bijak. Tran pun terkejut. Dia mengira Korn akan menyebut ibunya terlalu protektif. Namun Korn menegaskan kalau ibunya sangat bijaksana. Dia menjelaskan kalau penyihir punya kekuatan besar yang pasti akan membawa konflik tak terhindarkan. Beberapa tahun lalu terjadi perang dahsyat antara keluarga bangsawan besar, yaitu House of Arabian dan House of Zahar. Dia mengungkapkan banyak nyawa melayang. Dari 3.000 ksatria Arabian, lebih dari 900 orang tewas. Sialnya, semua orang terdekat Korn termasuk di antara korban tewas, termasuk istri dan putranya yang tercinta. Kior mengungkapkan hanya dia satu-satunya yang tersisa, itulah kenapa perkataan Ibu Tran ada benarnya. Hidup seorang satria bisa lenyap lebih mudah dan sia-sia dari rakyat jelata. Tapi, ibunya salah tentang satu hal, yaitu bakat terpendam Tran. Tran tampak bingung mendengar ini. Korn menjelaskan kalau dirinya adalah satria dengan skill rata-rata, tapi Tran bisa mengalahkan monster yang tak bisa dia kalahkan. Kior memberitahu Tran kalau potensinya setara dengan bangsawan, bukan satria biasa. Bahkan, bakatnya berada di level atas. Tran lalu memberitahu Kayon kalau ibunya bilang ayahnya adalah seorang satria. Tapi sekarang, dia sudah yakin kalau itu semua bohong. Namun,
Korn menjelaskan ada anak bangsawan yang lebih lemah dari ksatria. Ada juga anak ksatria yang punya bakat luar biasa setingkat bangsawan. Kalalu menyarankan agar Tran meninggalkan bukit ini. Saat Tran bertanya kenapa, dia menjawab kalau manusia membutuhkan lebih banyak bangsawan dan ksatria. Ternyata manusia bukanlah predator puncak karena ras lain yang terusir oleh para dewa masih mengincar kesempatan untuk bangkit kembali. Di tengah ancaman kehancuran ini, para bangsawan malah terus berperang satu sama lain. Korn berkata pada Tran, inilah alasan mereka butuh bangsawan kuat dan baik hati seperti dirinya. Korn berjalan ke pintu dan bertanya apa. Tran puas hidup sebagai gembala. Tran terdiam sejenak untuk berpikir, lalu bertanya apa yang bisa dia dapatkan jika turun gunung. Korn menjawabnya, semua tergantung pada apa yang dia inginkan. Korn menyebut segalanya mulai dari ketenaran hingga keluarga sulit didapat, tapi semua itu ada dalam jangkauannya. Saat Korn meninggalkan rumah, dia berkata Tran bisa menjadi pengelana sepertinya. Membunuh monster yang mengancam orang-orang atau menjadi penjelajah yang bertualang ke tempat tak dikenal. Dia bahkan bisa diadopsi oleh sebuah keluarga bangsawan dan menapaki jalan kekuasaan. Tran mengikuti Kior. Dia mengakui kalau perkataan Kior ada benarnya. Menjelajahi dunia terdengar lebih menarik daripada menggembala domba. Untuk pertama kalinya, Tran mengaku penasaran dengan dunia luar. Di sisi lain, Quran berkata kalau dia mungkin menaruh harapan yang tak diinginkan, tapi dia berjanji akan mendukungnya dengan segenap kemampuannya. Saat itu juga Quran bertanya tentang kemampuan garis keturunannya, tapi Tran sama sekali tak mengerti maksudnya. Quran meminta maaf karena telah membebaninya. Dia benar-benar lupa kalau Tran tak tahu apa-apa soal sihir. Kiorn lalu menjelaskan kemampuan garis keturunan adalah sifat yang diwarisi bangsawan dari leluhur mereka, para Freyan. Dia mengatakan kepemilikan garis keturunan inilah yang membedakan seorang satria dan bangsawan. Chaor lalu bertanya, apa ada mantra yang terasa sangat mudah saat dia gunakan? Atau kemampuan luar biasa yang tidak memerlukan sihir? Tran mengungkapkan kalau penciumannya sangat tajam dan dia juga jago melempar batu. Chaor memberitahunya kalau indera penciuman bisa dianggap kemampuan garis keturunan dan melempar senjata juga merupakan salah satu ciri khas House of Arabian. Meskipun itu adalah kemampuan yang umum, Chaor meminta Tran menjelaskannya. Tran sadar, tatapan Korn kini berubah tajam. Ia pun bertanya dan Korn mengungkap kalau ia tahu dari klan mana Tran berasal. Dengan suara dingin, ia menyebut nama klan Sahar, musuh bebuyutan dari klannya. Seketika, Tran paham perubahan sikap Korn. Ia tak percaya takdir ini. Ia berasal dari klan yang begitu dibenci Korn. Tran bingung harus berkata apa. Ingin minta maaf, tapi ini ulah keluarga yang tak pernah ia temui. Mereka bagaikan orang asing baginya. Korn melihat wajah gundah Tran. Korn menepuk bahunya, menenangkannya agar tak usah khawatir. Saat Tran ingin bicara, Korn bilang ini adalah urusan orang dewasa. Jika darah dibalas dengan darah, pertarungan takkan pernah usai. Tran bertanya apa? Korn menyesal, menyuruhnya turun dari bukit. Korn tahu, mencari kekuatan berarti Tran akan gabung klan Sahar. Tapi Korn meyakinkan, ia percaya pada sifat baik yang dimiliki Tran. Kebaikan hati yang sama saat Tran menolongnya dari serangan monster. Apalagi Tran sudah mengungkap identitasnya. Korn yakin jika orang seperti Tran berkuasa di klan Sahar, perang mengerikan mungkin bisa dicegah. Korn berbalik pergi. Ia meminta Tran tak terlalu memikirkannya, karena Tran bahkan belum memutuskan. Tran menghentikannya. Pikirannya sudah jernih, ia ingin turun gunung. Korn memujinya, tapi Tran bilang ia takkan pergi sekarang juga. Ia akan turun setelah luka. Korn sembuh total. Korn pun terkejut. Korn mengakui Tran memang orang baik, kemudian ia mulai menjelaskan dasar-dasar sihir. Untuk memakai sihir, butuh mana? Yang disebut kunci kekuatan absolut. Meski tak sepenuhnya absolut, sihir tetap butuh mana yang cocok. Tran bertanya standar mana yang cocok. Korn menjelaskan tingkat kesulitan sihir ditentukan oleh 3 faktor. Garis darah, afinitas, dan kausalitas. Pertama, garis darah ditentukan oleh takdir sejak lahir, terutama kaum bangsawan. Ia mencontohkan akan sulit bagi Tran untuk menyembuhkan lukanya, karena ia bukan keturunan Raista yang bisa melakukannya tanpa latihan. Kedua, afinitas. Korn bilang ini lebih mirip seperti sebuah kebiasaan. Konsep di mana penyihir mudah melakukan hal yang mereka sukai atau kuasai. Contohnya, saat ia membuat bola api itu semudah melempar batu. Yang terakhir adalah kausalitas, tapi ia mengaku tak begitu memahaminya. Korn bertanya, apa yang terjadi jika ia membunuh Tran langsung dengan mana? Tran menjawab, hanya akan ada cahaya. Itulah fenomena yang terjadi. Karena kurangnya kausalitas. Korn lalu membuat isi cangkir mendidih. Hal ini terjadi saat tak ada penyebab yang sesuai untuk hasil yang diinginkan. Dan saat tujuan yang ingin dicapai terlalu sulit, Tran pun mulai paham. Jika ingin membunuh Korn, ia harus memberi penyebab, seperti menciptakan api. Alih-alih sekadar berharap Korn mati, Tran lalu menyalakan api di cangkir. Ia bilang,
membunuh dengan cara itu lebih praktis karena terasa lebih alami. Horn terkesan dengan penjelasan Tran yang begitu cerdas dan rinci. Tran bisa jadi profesor, bukan penyihir. Tran lalu bertanya soal mengendalikan hewan. Kenapa monster sihir butuh kausalitas? Korn bilang itu karena mana mereka. Diskusi panjang dan sedikit membosankan pun berlanjut. Akhirnya, Korn memberitahu bahwa keturunan Sahar juga punya sihir khusus, siluman dan pelacakan. Tran pun setuju. Ia memohon agar wujudnya menghilang, dan betapa terkejutnya Kjorn. Tran benar-benar berhasil. Saat Tran muncul lagi, wajah Kjorn tampak cemas. Ia mengakui sudah lama tidak melihat sihir itu. Menurutnya, itu adalah kemampuan mengerikan yang paling ditakuti ksatria Arab dalam perang. Namun, Kjorn mengingatkan sihir itu tidaklah abadi, walaupun terlihat sangat dahsyat. Kieran lalu menawarkan untuk mengajarinya lebih banyak metode latihan sihir, membuat Tran bertanya, mengapa ia mengajari penyihir dari klan musuh? Kjorn menjawab bahwa ia memang telah menyelamatkannya, tapi yang terpenting, ia percaya pada karakter Tran. Setelahnya, Tran turun ke desa memberitahu rencananya. Ternyata ia sudah mengemasi barangnya. Kepala desa panik mempertanyakan keputusan mendadak itu. Dengan dingin Tran menyuruhnya mencari gembala lain, karena ini bukan urusan mereka. Namun ia memberi ultimatum, beli domba-dombanya dengan harga yang pantas. Jika tidak, ia akan melepaskan semuanya dan pergi begitu saja. Mereka boleh saja mencoba menangkap domba-domba itu, tapi ia yakin mereka akan sangat kesulitan. Kepala desa sangat frustrasi, tapi ia tahu Tran adalah orang yang menepati janji. Tanpa pilihan lain, ia membayar domba itu. Setelah itu, Chaor dan Tran pun berangkat. Tiba-tiba Tran teringat kompensasi yang harus dibayarkan desa pada Chaor. Tapi Chaor menolaknya, karena Tran lah yang telah menaklukkan monster itu. Mereka tiba di persimpangan jalan, tempat Chaor mengatakan mereka harus berpisah. Ia menolak tawaran Tran untuk bepergian bersama, karena lebih nyaman sendirian. Tran mengerti dan berterima kasih atas segalanya. Keduanya berpisah, berharap bertemu lagi sambil tersenyum. Saat bayangan Chaor Tran akhirnya menyadari kerinduannya akan sosok seorang ayah. Tran melanjutkan perjalanannya, dan saat melintasi gurun, ia melihat sekelompok orang aneh. Mengira mereka adalah pedagang, Tran memutuskan untuk mendekat dan bertanya arah. Kelompok itu awalnya mengira Tran ingin menantang mereka, tapi ia menjelaskan situasinya. Ia hanyalah pengelana tunggal yang butuh petunjuk ke kota terdekat. Pria dengan penutup mata menunjukkan jalan yang mereka lalui menuju sebuah kota bernama Murai. Tran berterima kasih dan hendak pergi, namun pria itu tiba-tiba menghentikannya. Ia berkata informasi tidaklah gratis, harus ada sesuatu sebagai gantinya. Sebelum Tran sadar, kelompok itu telah mengepungnya dengan senjata terhunus. Ia sadar mereka adalah bandit. Si penutup mata menyeringai berkata di gurun ini tak ada yang peduli jika seseorang mati. Ia mendesak Tran menyerahkan barangnya selagi mereka masih bersikap baik, karena membunuhnya hanya menambah stres. Namun Tran mengejutkan para bandit itu. Karena mereka orang jahat, ia bisa memakai mereka untuk latihan. Senyum licik di wajahnya cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Para bandit itu mendekat, percaya Tran hanya menggertak. Tapi dengan satu kibasan tangan, Tran memerintahkan angin dan menerbangkan mereka semua. Ia sendiri kaget bisa menciptakan angin sekuat itu. Para bandit mengerang di tanah. Tran lalu mengeluarkan kendi airnya. Ia menarik air dari dalam, kemudian membentuknya menjadi panah-panah yang langsung menembus tubuh seorang bandit. Tapi Tran merasa melempar batu sebenarnya lebih kuat dan lebih cepat. Pemimpin bandit sadar mereka salah memilih lawan. Ia mulai memohon ampun pada Tran. Saat ia memohon, yang lain mencoba menyerang Tran dari belakang. Tepat saat mereka hampir mencapainya, Tran menghentakkan kakinya ke tanah, menciptakan duri-duri pasir yang menusuk mereka semua. Pemimpin bandit membeku ketakutan. Tran berkata ia punya satu pertanyaan untuknya. Ia bertanya, kenapa mereka menyerangnya tanpa rencana? Padahal ia bisa saja seorang penyihir. Pemimpin bandit itu menjawab gemetar, karena Tran menundukkan kepala bahkan saat mereka bersikap kasar. Ditambah lagi ia menunduk saat menyapa, jadi mereka mengira ia hanya orang biasa. Tran berterima kasih pada pemimpin bandit itu, mengatakan perkataannya telah memberinya pelajaran penting. Ia bertanya apa Tran akan mengampuninya saat ajal menjemput. Sebelum Tran dan Kor meninggalkan gunung, Horn berpesan, jangan beri ampun pada sampah seperti mereka, karena mereka takkan ragu menyakiti orang. Tran paham ia tak bisa mengampuni mereka. Satu nyawa yang ia selamatkan bisa membahayakan 10 orang baik. Tran pun bersiap pergi, menyusuri jalur yang sama dengan para bandit. Namun seiring langkahnya, Tran tak bisa memungkiri kenyataan bahwa ia baru saja membunuh. Meskipun ada rasa bersalah, ia tahu tak bisa mengampuni mereka, sesuai peringatan Cha. Setelah berjalan melewati tanah tandus sambil merenungi ajaran Korn, Tran tiba di sebuah dunia baru. Ia bisa melihat kota kecil Mare dari atas. Saat memasuki kota, ia terpukau oleh keramaian di sana. Ini pertama kalinya ia melihat begitu banyak orang. Tran terkesima, bahkan arsitekturnya pun sangat berbeda dari desanya. Barulah Tran merasa ia benar-benar telah tiba di sebuah kota. Tran lalu menghampiri seorang penjual buah dan menyapanya.
Pria itu mengira Tran ingin membeli, tapi Tran bilang ia bukan pelanggan. Ia ingat pesan Cha untuk mencari penginapan saat tiba di kota. Tran meminta petunjuk arah ke penginapan, namun penjual itu malah mengusirnya, menyuruhnya pergi karena tak membeli buah. Tran bingung kenapa pria itu begitu kasar, apa ia harus membeli buah dulu sebelum bertanya. Tran pun menunjuk sebuah apel dan menanyakan harganya. Penjual itu bilang harganya 2 dupit. Tran mengeluarkan 2 koin yang langsung menandakan bahwa Tran adalah orang asing. Namun ia bilang koin lain juga bisa diterima. Tepat saat ia akan membayar, Tran kembali bertanya soal penginapan. Pria itu menyuruhnya lurus ke jalan di belakang, toko jubah lalu belok kiri. Katanya, bangunannya beratap biru, penginapan terbesar di kota ini. Mengikuti arahan itu, Tran tiba di penginapan. Ia disambut oleh staf bernama Lena. Tran bertanya, berapa harga semalam? Dan wanita itu menjawab 16 dupit. Tran setuju, tapi ia bilang ada hal lain yang ingin ia tanyakan. Ia bertanya, apa ada monster buruan di sekitar sini? Lena awalnya bingung, tapi Tran bertanya karena ia harus membunuh monster dan menyerap mana mereka. Selain itu, berburu monster juga menghasilkan uang. Menurut Korn, Tran sadar Lena tidak menjawab dan menanyakan alasannya. Lena menjawab, tak ada yang gratis di dunia ini. Setelah membuatnya senang, ia menyuruh Tran ke balai kota. Tapi Tran tak tahu tempat apa itu. Lena menjelaskan di sanalah berbagai urusan publik diurus dan para pejabatnya bekerja untuk penguasa kota. Namun, ia memberitahu kalau tempat itu mungkin sudah tutup karena hari sudah malam. Ia menyarankan Tran pergi ke sana besok karena di sanalah ia bisa menemukan info buruan monster. Lena lalu bertanya apa Tran seorang pemburu monster, namun Tran tak mengerti artinya. Lena menjelaskan ada pepatah, jika orang biasa berburu monster, ia akan menjadi penyihir. Ia menduga Tran ingin menjadi penyihir. Tiba-tiba, pria aneh bernama Madan, seorang pemburu monster, muncul di belakang Tran. Ia bilang perkataan Lena benar karena ia melihatnya sendiri. Tampaknya Lena dan Madan saling kenal. Lena terkejut karena Madan masih hidup. Madan menyombong, ia takkan mati sebelum menjadi penyihir. Tran jadi penasaran dengan ucapan Madan dan memintanya menjelaskan lebih lanjut. Madan bilang, karena penyihir kuat dengan membunuh monster, prinsip yang sama berlaku untuk orang biasa, yang artinya mereka bisa menjadi penyihir. Madan mengungkap kalau ia dan timnya berburu monster untuk menjadi penyihir. Tran antusias bertanya, apa sudah ada yang jadi penyihir? Tapi Madan bilang belum. Di kota ini hanya ada penyihir tuan kota dan 3 bawahannya. Karena Tran bilang ia berburu monster, Madan meremehkannya. Ia bilang perlengkapan Tran terlalu lusuh dan ia bahkan tak punya senjata. Namun Tran menunjukkan senjatanya sebuah ketapel. Madan terkesan melihat betapa usangnya ketapel itu tanda sering dipakai. Tran mengakuinya karena ketapel itu bagus untuk melempar sesuatu seukuran telur dengan cepat. Madan lalu bilang Tran bisa berburu monster rubah atau kelinci dengan ketapel itu. Madan menyebut timnya butuh 1 penembak lagi dan menawari Tran untuk bergabung. Seperti biasa, Tran menolak dengan sopan dan berterima kasih atas tawarannya. Malamnya, Tran kembali ke kamar, merenungi harinya yang kacau. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi di masa depan. Ia tak menyangka akan benar-benar meninggalkan desanya. Saat Tran sedang merasakan aliran sihirnya, instingnya tiba-tiba menajam, merasakan kehadiran seseorang. Ia bangkit dari kasur, bertanya siapa yang ada di luar. Ternyata, ini adalah ajaran Kaur untuk tidak lengah bahkan saat berada di penginapan sekalipun. Karena berada di kota bukan berarti aman. Tran bersiap menyerang, seraya berjalan membuka pintu. Betapa terkejutnya dia, sosok di balik pintu adalah Lena yang melontarkan pertanyaan konyol seolah ia sedang tidur. Lena berkata ingin menghangatkan Tran karena ia pikir kamarnya mungkin dingin. Tran benar-benar bingung. Ia tak mengerti maksud ucapan Lena. Lena menyentuh dadanya, menunjukkan bahwa ucapannya barusan adalah makna sesungguhnya. Namun Tran tetap saja tidak paham. Lena lalu berkata ia siap melakukan apapun yang Tran mau demi sedikit uang. Tran bertanya bagaimana jika tidak ada yang ia inginkan. Lena langsung mencengkram bahu Tran. Lena menyuruhnya jangan berbohong karena ia bisa tahu hanya dari melihat wajahnya. Ekspresi Tran ketika mendingin. Ia teringat peringatan Kaur agar tidak terlibat dengan para penghuni penginapan karena kebanyakan dari mereka membawa penyakit. Meskipun penyihir kebal, masalahnya ia bisa menularkannya pada wanita lain. Kaor berpesan jangan sampai nafsu sesaat membuatnya terjebak dalam penyesalan. Tran pun akhirnya menolak Lena. Lena pergi dengan marah. Tran mulai menyadari bahwa hidup di kota memang sangat berbeda. Ia teringat penjual buah tadi, dan sekarang ia harus berurusan dengan Lena. Tran kembali ke kasurnya, berpikir, bagaimana mereka menilai segalanya dengan uang. Ini membuktikan bahwa kota adalah tempat yang berhati dingin.
Sementara itu, salah satu kru Madon bertanya kenapa bosnya mau merekrut Tran padahal ia tak terlihat hebat. Salah satu dari mereka bahkan berkata Tran sangat sombong dan hanya cocok jadi umpan monster. Madon lalu berkata bahwa Tran mengingatkannya pada dirinya di masa muda. Rupanya, Madon khawatir dengan jenis senjata yang Tran gunakan untuk berburu. Madon ingin Tran berada di sisinya agar ia bisa hidup sedikit lebih lama. Para krunya tak percaya betapa baik hati bos mereka. Tanpa mereka sadari, Tran bisa mendengar semuanya dari kamarnya. Ia tersenyum tipis. Saat mendengar ini, ia sadar mungkin kota tidak sepenuhnya berhati dingin seperti yang ia kira. Keesokan paginya, Tran menuju ke aula dan bertemu seorang petugas yang ketus. Ia berkata ingin berburu monster, namun ekspresi dan keheningan pria itu mengingatkan Tran pada ucapan Kaor bahwa dunia tidak akan baik padanya. Tran bertanya kenapa, dan Kaor menjawab karena dunia tidak punya alasan untuk itu. Ia berkata pada Tran, satu-satunya cara agar orang lain bersikap baik dan hormat adalah dengan menunjukkan bahwa ia seorang penyihir. Hanya dengan begitu, orang biasa akan menundukkan kepala mereka. Petugas itu lalu memberinya sebuah buku. Tran melihat bahwa itu adalah monster gagak. Pria itu menyuruhnya membawa mayatnya kembali jika berhasil membunuhnya. Pria itu juga mengingatkan jika tidak menyerap mana dari monster itu, ia akan berubah menjadi arwah, tapi Tran sudah tahu. Petugas itu menekankan hukuman atas pelanggaran ini menurut hukum kota adalah eksekusi. Tran kemudian bertanya apa para ksatria tidak berburu monster. Pria itu menjawab bahwa ksatria tidak punya waktu luang. Pada dasarnya, tugas ksatria adalah menjaga ketertiban kota, sementara berburu monster di luar adalah tugas bagi orang seperti Tran. Tran mengabaikan sikap kasarnya dan pergi berburu, tapi petugas itu yakin bahwa ia hanya akan mati sia-sia. Tak lama kemudian, Tran kembali membawa gagak monster dengan lubang besar di dadanya. Para petugas benar-benar terkejut. Mereka makin kaget karena Tran berhasil membawa kembali mayat monster itu dengan sangat cepat. Mereka bertanya apa ia beraksi sendirian dan ia mengiyakan. Tran tak mau berdebat dan hanya meminta bayarannya. Salah satu dari mereka bergegas mengambil uang dan saat memberikannya ia menyarankan Tran untuk beristirahat karena pasti lelah. Para petugas itu masih kebingungan karena Tran membunuh monster dengan cara yang sangat rapi hingga hampir semuanya masih utuh. Saat itu, petugas yang tadi melayaninya sadar bahwa Tran belum pergi. Ia bertanya kenapa Tran masih di sana dan Tran balik bertanya apa ada monster lain yang layak untuk diburu. Para petugas syok mendengarnya, tak percaya Tran masih punya sisa tenaga. 3 hari kemudian, Tran sudah mengalahkan 30 monster. Lena pun menyajikan hidangan terbaik untuknya. Lena sadar bahwa Tran pasti menghasilkan banyak uang, tapi Tran berkata uang bukanlah tujuan utamanya. Sebenarnya, yang ia incar adalah mana dari monster. Berkat semua buruannya, ia telah menjadi jauh lebih kuat. Tran menyadari mananya telah meningkat pesat sejak pertama kali bertemu Korn. Namun, ia tahu mana monster lemah ada batasnya untuk jadi kuat. Tak lama kemudian, Tran sudah menyelesaikan makannya. Semua hidangan di depannya. Dia pikir ada yang ikut makan, namun ternyata dia makan semuanya sendirian. Tran memuji sang koki, bilang makanannya sangat enak. Sang koki pun menerima pujian itu dengan senang dan berjanji akan membuatnya lebih lezat lain kali. Saat Tran hendak ke kamarnya, tiba-tiba seseorang mencengkramnya dari belakang. Itu adalah anak buah Midan yang menuntut uang dari Tran karena dengar dia dapat banyak uang. Tanpa banyak bicara, Tran langsung menamparnya, membuat preman itu dan teman-temannya terkejut. Teman preman itu coba membalas, tapi Tran dengan mudah menghindar dan menghantam wajahnya. Preman pertama maju membawa bangku, tapi Tran menahannya dengan mudah sebelum menjentikannya hingga terpental ke kepala temannya. Lena pun berteriak, menyuruh mereka untuk tidak berkelahi di dalam penginapan. Tak lama, Midan muncul di pintu kamar Tran, menunduk meminta maaf atas kejadian tadi. Dia bilang sudah memarahi kedua anak buahnya dan menjamin hal itu takkan terjadi lagi. Midan menyebut kalau kelompoknya sedang kesulitan uang akhir-akhir ini dan mereka pasti iri karena pendapatan Tran yang besar. Midan pun membentak keduanya, menyuruh mereka minta maaf dan mereka langsung patuh. Tran lalu bertanya pada Midan apa situasinya separah itu dan dia bilang 3 hari lagi. Mereka mungkin tak bisa bayar sewa kamar. Tiba-tiba Tran memberinya sebuah kantung uang, membuat Midan kaget dan bertanya kenapa Tran memberikannya uang. Tran bilang ini adalah balasan atas kebaikannya saat bilang khawatir, yang jadi alasannya ingin mengajak Tran. Midan tertegun saat mendengarnya dan bertanya bagaimana Tran tahu, tapi Tran mengabaikannya. Namun Tran mengingatkan tak ada yang gratis di dunia ini. Dia meminta Midan memberinya beberapa informasi. Dengan senyum lebar, Midan meyakinkan Tran bahwa dia akan memberitahu semua yang dia tahu karena informasi adalah keahliannya. Keesokan harinya,
Tran pergi berburu, yang mungkin jadi perburuan terakhirnya di kota ini. Midan sudah memberinya info tentang kota selanjutnya, jadi sudah waktunya bagi Tran untuk pergi. Ternyata Midan memberinya informasi yang sangat bagus. Sepertinya Midan adalah orang yang baik. Meski tak sepengalaman Chaor, dia lebih tulus dan ramah. Tiba-tiba, Tran mencium bau yang sangat menyengat. Dia langsung berlari ke arah bau itu, berharap dugaannya salah. Tran tiba di sumber bau tersebut yang ternyata adalah bau anyir darah. Lebih parahnya lagi, dia menemukan pria yang melawannya kemarin tergeletak bersimbah darah. Seolah itu belum cukup, dia berbalik dan melihat jasad Midan di tanah, membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat itu, salah satu anggota kru yang masih hidup berhasil bicara memberitahu Tran kalau itu adalah ulah monster kelinci. Tran berbalik dan menemukan pelakunya sedang menatapnya. Tiba-tiba, kelinci itu menerjangnya dengan kecepatan kilat. Tran nyaris terkena, tapi berhasil menghindar di detik terakhir. Dia lalu mengeluarkan ketapelnya dan melempar batu ke arah kelinci itu. Tapi di luar dugaan, kelinci itu berhasil menghindar. Saat itulah Tran sadar monster ini sudah terbiasa menahan serangan jarak jauh. Kelinci itu kembali menerjangnya, tapi kali ini Tran seketika menjadi tak terlihat, membuat kelinci itu kebingungan. Sebelum sadar, Tran muncul di belakangnya dan menusukkan belati ke lehernya. Namun, kelinci itu masih sempat melancarkan serangan balasan yang membuat Tran terpental mundur. Kelinci itu tak buang waktu dan mengejarnya lagi, memaksa Tran kembali menghilang. Karena kesal, monster itu mulai mengamuk, menebang pohon di jalurnya seolah itu bukan apa-apa. Setelah tenaganya habis, monster itu berteriak kencang sebelum mati karena kehabisan darah. Setelah monster itu mati, Tran menyerap mananya. Dalam prosesnya dia menyadari jumlah mana yang dia serap kali ini berbeda. Jumlahnya bahkan lebih besar dari monster macan tutul di desa. Saat itu, anggota kru terakhir yang memberitahunya soal kelinci itu. Kaget karena Tran ternyata seorang penyihir. Tran membenarkannya dan pria itu bertanya kenapa dia menyembunyikan identitasnya. Tran mengabaikannya dan bertanya apa mereka punya keluarga untuk diwarisi barang-barangnya. Pria itu sedih dan menjawab tidak ada. Ini mengingatkan Tran pada malam sebelumnya saat Midan bercerita tentang kota besar terdekat bernama Orum. Rupanya, Orum punya perpustakaan berisi ribuan buku, tapi tidak sembarang orang bisa masuk karena hanya para penyihir yang diizinkan. Setelah menguburkan kru Midan, Tran mengungkapkan keputusannya sudah bulat untuk pergi ke Orum. Dia berharap Midan bisa beristirahat dengan tenang. Saat dia tiba di Orum, Tran akhirnya paham kenapa Murai disebut kota kecil karena Orum bisa menelannya bulat-bulat. Tran bergegas. Di gerbang kota, ia terkejut melihat lautan manusia yang hendak masuk. Tran menduga para penjaga menyaring penjahat, hal yang wajar untuk kota sebesar ini. Tepat saat akan melangkah masuk, seorang penjaga menghentikannya, melarangnya karena ia belum pernah melihat orang berpakaian sekotor Tran. Penjaga itu menyuruhnya membersihkan diri terlebih dulu. Akhirnya, Tran berhasil masuk dan menuju perpustakaan raksasa yang membuatnya terpukau. Karena begitu besar, Tran yakin bangunan ini dibuat dengan sihir. Di pintu masuk, langkahnya kembali dihentikan penjaga. Mereka bilang perpustakaan ini khusus penyihir. Tran mengaku sebagai penyihir, tapi itu justru membuat mereka marah. Para penjaga mengiranya penipu. Salah satunya mengulurkan tangan ke arah Tran dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ternyata, Quran pernah bilang bahwa penyihir saling mengenali dengan merasakan mana orang lain, bahkan bisa tahu tingkat kekuatannya. Pria itu nyaris remuk oleh kekuatan Tran yang dahsyat. Saking kuatnya ia sampai jatuh tersungkur membuat rekannya bertanya ada apa. Pria itu bilang tak apa-apa, tapi dalam hati ia sadar Tran bukanlah penyihir biasa. Levelnya setidaknya sekelas bangsawan atau lebih tinggi. Pria itu segera bangkit dan memperkenalkan diri sebagai Kenya, seorang satria dari House Fultas. Kenya menanyakan asal keluarga Tran. Tapi Tran balik bertanya apa itu perlu. Kenya menjawab tidak, tapi untuk memakai perpustakaan, ia butuh izin dari kepala keluarga, Fultas. Kenya pun berkata akan menghubungi House Fultas. Tanpa Tran sadari, urusan yang ia kira simple malah membawanya ke mansion Fultas. Ia dibawa ke kolam besar di mana para pelayan merawatnya, membersihkan seluruh tubuhnya. Saat mulai merasa risih, ia meminta mereka berhenti dan ingin mandi sendiri. Namun para pelayan bilang mereka akan dihukum jika gagal melayani tamu terhormat. Untuk menghindari masalah bagi mereka, Tran pun pasrah. Setelah selesai dan Tran mengenakan pakaian yang diberikan, para pelayan pun terpana oleh ketampanannya. Mereka memohon maaf padanya, tapi ia meyakinkan tidak ada yang perlu dimaafkan. Namun, para pelayan memintanya berhenti bicara santai, dan Tran jadi bingung dengan situasi ini.
Kemudian Tran bertemu nona muda keluarga itu, gadis berambut merah bernama Aela. Aela bertanya asal keluarga Tran, tapi Tran menjawab sulit mengatakannya karena alasan pribadi. Aela terkejut dan dalam hati merencanakan sebuah kejahilan karena Tran menyembunyikan identitasnya. Tiba-tiba Aela melepaskan mananya, menyuruh Tran melakukan hal yang sama. Tran menurut dan saat Aela mengeluarkan aura kuning, Tran melepaskan aura biru. Tekanan mana mereka begitu dahsyat hingga semua orang di ruangan itu terpaksa menunduk. Setelah adu kekuatan, Aela memuji Tran lalu secara halus mengajaknya menikah. Seperti biasa, ekspresi Tran langsung membeku kaget dan bingung. Bahkan kepala pelayan Aela menegurnya untuk berhenti mengatakan hal tak perlu. Aela mencoba berkilah itu hanya candaan, tapi kemudian berbalik pada Tran, menyuruhnya untuk tetap memikirkannya. Sepeninggal Aela, Tran melihat jari-jarinya yang gemetar. Ia sadar bahwa mana Aela ternyata setara dengan miliknya. Beberapa saat kemudian, ia menuju ruang kerja kepala keluarga dan bertemu Rook Valtas. Setelah berkenalan, Rook berkata ia tahu niat Tran memakai perpustakaan dan memberitahunya bahwa tak ada sihir kuno hebat di sana. Bahkan, tak ada metode rahasia untuk meningkatkan mana. Tapi Tran meyakinkan bukan itu tujuannya. Rook lalu berkata, takkan menghentikannya jika Tran tetap ingin masuk. Ia mengungkapkan, tak ada rahasia, apapun di dalam perpustakaan itu. Semua informasinya bukanlah hal yang bersifat rahasia bagi keluarga mereka. Karena hari sudah larut, Rook menyuruh Tran kembali besok dan Tran berjanji takkan melupakan kebaikannya. Keesokan harinya, para penjaga menyambut Tran dengan hormat setelah melihat surat izinnya. Tran melangkah masuk dan kembali dibuat terpukau oleh kemegahan perpustakaan itu. Saat sedang melihat-lihat, Ali muncul di sampingnya, menyambutnya di perpustakaan, dan memperkenalkan diri sebagai pustakawan. Ia bilang akan menjelaskan peraturan perpustakaan kepadanya. Dalam hati, Tran terkejut melihat anak kecil menjadi pustakawan. Ali menjelaskan aturan pertama, dilarang merusak apapun atau harus menggantinya. Kedua, tidak boleh membawa buku apapun keluar dari perpustakaan. Ia menambahkan akan terus mengawasinya selama Tran di sana. Tran memintanya menjaga jarak saat membaca agar dia tidak merasa risih. Mengingat bocah kecil itu adalah pustakawan, Tran bertanya apa dia juga membaca buku di sana. Dia membenarkan dan bilang pada Tran kalau dia bisa membantunya menemukan buku apapun yang menarik. Pustakawan itu menawari Tran buku romansa atau sejarah. Tapi Tran hanya berkata dia ingin belajar pengetahuan umum dasar tentang dunia. Tidak lama setelah itu, sang pustakawan membawa setumpuk buku untuk Tran. Dia berkata buku-buku itu sudah berusia ratusan tahun dan dia yakin semua itu tidak akan cocok dengan yang dia cari. Dia lalu memberikan set buku lain yang seharusnya lebih membantu. Tran berterima kasih atas bantuannya dan dia takjub akan betapa luar biasanya buku-buku itu. Tran membuka satu halaman dan rasanya seolah dia disambut di surga saking menakjubkannya. Tran langsung jatuh cinta pada kegiatan membaca dan dia mengulangi rutinitas yang sama setiap harinya. Berkat ini, Tran bisa memahami geografi dunia, berbagai ras di dunia, dan etiket para penyihir. Bahkan dia juga jadi tahu bagaimana berbagai macam benda dibuat dan diproses. Dengan setiap pengetahuan yang dia kumpulkan, dunianya yang tadinya asing, kini menjadi semakin jelas dan nyata baginya. Beberapa hari kemudian, Rook mengundang Tran ke kantornya karena dia dengar Tran sangat sering menggunakan perpustakaan. Rook berkata selain memperlakukannya sebagai bangsawan, ini juga merupakan niat baik karena mengizinkannya memakai perpustakaan. Pria itu lalu bilang kalau dia ingin bayaran atas niat baiknya, dan Tran menyuruhnya mengatakan apa yang dia mau. Rook menyebutkan ada monster yang muncul di utara kota dan monster itu telah menyerang para pengelana. Tran bertanya apa dia diminta untuk memburunya dan Rook menyebutkan 4 ksatria yang sebelumnya pergi memburunya tidak pernah kembali. Kali ini dia ingin seorang bangsawan untuk turun tangan, tapi keluarga Vulta hanya bisa mengerahkan 2 orang saat ini. Tran tidak sepenuhnya menolak hal ini, karena melindungi rakyat adalah tugas penyihir, tapi dia merasa ada sesuatu yang janggal. Rook melanjutkan jalan utara telah diblokir dan itu adalah rute dagang penting bagi kota. Keadaan ini sudah berlangsung selama 10 hari. Saat Tran mendengar ini, dia sadar masalahnya sudah terjadi bahkan sebelum dia tiba, itulah sebabnya dia diizinkan memakai perpustakaan dengan mudah. Tak lama, rombongan pemburu bersiap-siap dan Azela adalah salah satunya. Azela mengeluh ayahnya terlalu cemas sampai mengirim Tan bersama mereka. Di rombongan itu juga ada anggota keluarga lainnya, Marvin Valtus. Saat mereka masuk ke hutan, Marvin bertanya pada Tran apa dia tertarik pada Azela, tapi Tran menjawab tidak.
Marvin balas berkata, kalau itu sangat melegakan. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah kereta hancur yang merupakan ulah dari monster yang mereka lacak. Para prajurit memeriksa sekitar untuk menyelidiki area itu. Tapi Tran adalah orang pertama yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dia memberitahu rombongan bahwa monster yang mereka cari adalah seekor kera, dan Azela penasaran bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan itu. Tran menunjuk pada jejak tangan di kejauhan dan mengungkapkan kalau kera itu pasti menyerang orang di kereta sebelum kembali ke hutan. Tran berkata mereka seharusnya bisa menemukan kera itu jika mengikuti jejaknya. Azela mengungkapkan kalau dia tidak punya sihir semacam itu, begitu pula Marvin. Tran lalu menyela, bilang kalau dia akan mencoba untuk memeriksanya. Azela terkejut saat menyadari garis keturunan Tran, dan Tran mengambil sehelai kain dari reruntuhan untuk mengunci target kera itu. Tran merasakan dari mana-mana itu berasal dan menunjuk ke arah yang harus mereka tuju. Tak lama setelah ini mereka tiba di sebuah sungai tempat jejaknya berakhir. Dia memberitahu mereka monster itu pasti membersihkan diri di air. Azela kaget mendengar seekor monster bisa melakukan itu untuk menghindari pelacakan. Tran mencoba menenangkan mereka, bilang kalau mungkin monster itu hanya ingin membersihkan diri. Tiba-tiba Tran mencium baunya lagi dan berteriak, memperingatkan kalau monster itu ada di belakang mereka. Tepat seperti katanya, monster itu muncul di belakang mereka dan wujudnya tampak mengerikan. Parahnya lagi, kera itu melempari mereka dengan batu. Batu itu melesat dengan kecepatan tinggi, menembus para ksatria. Tapi Tran berhasil menghindari serangan itu. Yang mengejutkan, dia menyadari Azela dan Marvin memakai dua ksatria sebagai tameng, bukannya mencoba menghindar. Tran sangat kecewa dan sadar kalau ibunya sama sekali tidak salah. Monster itu berbalik mencoba kabur. Tapi Azela memerintahkan para ksatria untuk mengejarnya. Tepat saat mereka akan kehilangan si kera, sebuah batu melesat secepat kilat melewati kepala Azela, menembus formasi ksatria sebelum merobek tubuh monster itu hingga membuatnya jatuh ke tanah. Azela dan Marvin menoleh ke belakang dengan kaget, hanya untuk melihat Tranlah yang melempar batu ke arah kera itu dengan ketapelnya. Dengan monster yang sudah lumpuh, Azela melepaskan sihir bola apinya, membakarnya dengan api dahsyat yang menghanguskan sekitar. Sementara itu Tran terkesan karena akhirnya melihat kekuatan darah Vultus para piromaniak. Setelah monyet itu hangus, Azela mengaku sempat merasa takut saat batu itu melesat ke arah mereka. Sementara Aela dan Marvin sibuk saling mengejek, para ksatria yang terluka berteriak minta tolong. Azela membentak mereka untuk berhenti mengeluh. Bahkan ada yang lengannya putus, membuat tim mulai memberi pertolongan pertama. Tran sendiri bersyukur karena tidak ada korban jiwa. Meskipun ini adalah serangan kejutan, dia yakin mereka bisa menghindari luka parah. Dia tahu Marvin dan Azela lebih kuat dari para ksatria, tapi mereka malah menjadikan yang lebih lemah sebagai tameng. Marvin menyadari ekspresi aneh Tran dan bertanya ada apa, tapi Tran bilang tidak ada apa-apa. Azela lalu mengajak Tran untuk menyerap mana bersama mereka. Tran setuju dan ketiganya mengelilingi monyet itu untuk mulai menyerap mana. Rupanya, Tran pernah membaca kalaupun mana diserap bersama, tingkat peningkatannya tidak akan berkurang. Tak lama, Marvin dan Aela berhenti karena sudah mencapai batas mereka. Tapi mereka kaget, Tran masih terus menyerap mana. Azela akhirnya paham kenapa ayah menyuruh Tran ikut, karena level sihir dan kapasitas mananya menyaingi miliknya. Faktanya, ini lebih mengejutkan karena Tran adalah bangsawan yang belum mencapai batas pertumbuhannya. Nanti rombongan kembali ke kastil dan Marvin memuji Tran, mengatakan berkatnya lah mereka bisa mengalahkan monster itu. Tapi Tran tetap rendah hati, merasa itu bukan hal spesial. Dia justru menyesal karena tidak menyadarinya lebih awal, memberi monster itu kesempatan menyerang lebih dulu. Selain itu, Tran tidak menyangka monster itu juga punya kemampuan mencari. Mereka kaget mendengarnya, lalu Tran menjelaskan kalau kemampuan monster bangkit tergantung ciri-ciri fisiknya. Dia memberitahu mereka kalau monyet yang mereka bunuh punya tangan dan mata besar, tapi itu bukan wujud aslinya. Tran yakin monyet itu membangkitkan kemampuan melempar dengan kuat dan kemampuan melihat jauh atau menembus hutan. Marvin sangat terkesan dengan kehebatan Tran, dan Tran bilang dia membacanya dari ensiklopedia monster di perpustakaan. Marvin kaget karena tak ada yang ke sana, karena dianggap membosankan. Azela mengaku pernah sekali ke sana karena penasaran, tapi isinya buku-buku sulit, jadi dia pergi sebelum membaca setengahnya. Tran lalu menyarankan lain kali mereka bisa bertanya pada pustakawan soal buku yang mudah. Azela bingung saat Tran menyebut pustakawan, karena dia tidak tahu ada orang seperti itu. Kemudian, Tran pergi ke perpustakaan dan pustakawan menyambutnya dengan sangat antusias. Berdiri di depannya, Tran sadar dia salah menilai karena pria itu tidak terlihat seperti pustakawan. Tran tiba-tiba bertanya bagaimana dia tahu namanya dan ini membuatnya kaget.
sadar dirinya ketahuan. Dia mengaku tahu dari izin masuk Tran. Dia menyebutkan selama berada di sekitar perpustakaan, dia bisa melihat apapun di gedung ini. Tran lalu bertanya cara memanggilnya, dan dia menjawab dia tak punya nama, jadi panggil saja sesukanya. Karena tak ada nama spesifik, Tran memutuskan memanggilnya pustakawan, dan si pustakawan membuat suasana canggung dengan candaan dewasanya. Tran bertanya, apa dia dari Kekaisaran Lama? Dia menjawab kalau dia bukanlah manusia. Dia menyebut dirinya adalah roh dan mengaku bahwa dirinya dan perpustakaan adalah satu. Dia bilang wujudnya saat ini hanyalah cara komunikasi sesuai preferensi pengguna. Tran membantah kalau wujud itu ada hubungannya dengan seleranya. Si pustakawan tak mau terima, bilang dia adalah cerminan dari apa yang ingin Tran lihat. Tran lalu memastikannya dengan menyentuh pustakawan itu dan sadar tangannya menembus begitu saja. Si pustakawan mengaku frustrasi karena tidak bisa memakai kekerasan fisik pada pengguna perpustakaan, sebab jika bisa, dia sudah menghukum semua orang yang membawa buku keluar. Tran langsung sadar bahwa tidak ada yang tahu eksistensinya, dan dia menjawab bahwa sampai saat ini tak ada yang punya kualifikasi melihatnya. Dia menyebutkan penciptanya membuatnya agar hanya bisa dilihat oleh mereka yang levelnya di atas standar tertentu. Ini pada dasarnya berarti hanya Tran yang bisa melihatnya. Tran bertanya apa maksudnya, dan dia menyebutkan ini ada hubungannya dengan garis darah. Tran lalu mendesaknya untuk menjelaskan soal garis darah itu, dan si pustakawan menggodanya, menyuruhnya bertanya pada orang tua. Tran terpaksa mengaku kalau dia yatim piatu dan si pustakawan pun memeriksanya. Tran harus memberi izin untuk diperiksa. Dengan gugup, Tran pun menyetujuinya. Pustakawan itu lalu mendorong tangannya ke tubuh Tran. Dia mengungkap hal yang sudah Tran duga soal garis keturunan pemburu dan pengejar, ciri khas dari klan Zahar. Tiba-tiba dia menyebut ada satu lagi kekuatan yang tercampur. Terungkaplah bahwa Tran adalah hasil dari dua garis keturunan berbeda. Tran bertanya apa yang satunya, tapi si pustakawan mengaku tidak tahu karena kekuatan itu masih terkunci. Rupanya, garis keturunan terkunci bukanlah hal yang aneh dalam kombinasi darah dan akan terbuka seiring Tran menjadi lebih kuat. Akhirnya Tran yakin dengan dugaannya selama ini. Ibunya terlalu terpelajar untuk jadi orang biasa. Ada kemungkinan besar ibunya adalah seorang keturunan bangsawan. Tran berterima kasih atas bantuannya, namun sang pustakawan menyarankannya tinggal sebulan lagi sebagai tanda terima kasih. Setelah itu, Tran terus belajar di perpustakaan, selalu ditemani oleh pustakawan itu. Tiap kali Tran bertanya, sang pustakawan akan menjelaskan semua yang ingin diketahuinya. Bahkan, dia tahu pengetahuan yang telah hilang ribuan tahun. Pada satu titik, dia mulai mengajari Tran hukum alam, yang membuat kepala Tran serasa meledak. Tran juga belajar bagaimana penyakit muncul dari mikroorganisme dan pembusukan disebabkan oleh kuman. Faktanya, dia juga mampu memahami prinsip dasar lainnya, seperti pembiasan cahaya, panas dari gesekan, dan proses bagaimana makhluk hidup terluka lalu sembuh. Kemudian, dia melakukan eksperimen pembusukan, dan pikirannya terguncang saat berhasil. Berkat semua yang dia pelajari, kemampuannya sebagai penyihir meningkat pesat. Dia berkata, mungkin para klan besar memonopoli pengetahuan ini, karena jika semua penyihir tahu, mereka akan kehilangan keunggulan. Pustakawan itu akhirnya paham mengapa tingkat pengetahuan orang terus menurun. Tanpa terasa, sebulan telah berlalu. Tran memberitahu pustakawan bahwa waktunya untuk pergi. Sang pustakawan terkejut dan Tran menyebut bahwa Rook sudah memberinya isyarat untuk pergi. Pustakawan itu hancur dan melompat ke arah Tran memohon untuk membawanya, tapi tubuhnya hanya menembus Tran. Tran bertanya apa dia bisa meninggalkan perpustakaan, tapi jawabannya tidak. Dia berjanji akan merawat Tran jika tinggal, namun Tran menolak tawaran itu. Saat Tran pergi, dia berjanji akan sering berkunjung, mengatakan masih banyak buku yang belum ia baca. Dengan itu, Tran mengemasi barangnya dan meninggalkan kota. Dia mendapatkan peta dari perpustakaan, dari sana dia tahu markas Zahar Gurun Enril ada di timur Orum. Tran memutuskan sudah saatnya dia menuju Zahar untuk mencari jejak orang tuanya. Malam itu, Tran berkemah di hutan, tak ingin terburu-buru karena petunjuk apapun pasti sudah lama hilang. Sambil melanjutkan perjalanan, dia juga membasmi para monster di sepanjang jalan. Keesokan harinya, dia melihat seekor kuda melindungi tuannya yang pingsan dari dua Dark Elf. Keduanya kesal karena didesak oleh seekor kuda. Untuk mengalahkannya, para elf itu memakai sihir necromancer untuk membangkitkan monster mati. Tran tetap bersembunyi sambil mengamati perbuatan mereka. Tran bimbang antara menolong atau tidak, karena dia tak tahu apa pria itu yang menyerang para Dark Elf lebih dulu.
Para elf itu lalu memutuskan memakan manusia lain yang telah mereka bunuh sambil mencari cara menyingkirkan si kuda. Fakta bahwa mereka kanibal langsung membuat Tran muak dan dia mengaktifkan mode silumannya. Memastikan tak terlihat, dia melempar batu ke salah satu elf, langsung memenggal kepalanya. Rekannya panik melihat temannya menjadi tanpa kepala di sampingnya. Dia segera mengumpulkan monster yang ia bangkitkan. Tran melancarkan serangan lain, tapi monster banteng di depannya melindunginya dengan kepalanya yang kuat. Banteng itu lalu menyerbu ke arah serangan Tran, menabrak pepohonan, tapi tak bisa menangkapnya. Si elf panik karena tahu kemampuan pengguna siluman, tapi dia memakai salah satu monster untuk memancing lokasi Tran. Tran terpaksa keluar dari mode siluman, dan si elf memerintahkan para monster untuk mengejarnya. Tran merapal sihir api dan mengalahkan satu monster, tapi sebelum dia sempat bersiap, si banteng sudah menerjangnya. Tran nyaris terkena tapi berhasil melompat menghindar. Tran panik saat menyadari para monster itu sangat cepat. Dia bersyukur sudah mengalahkan satu elf sebelumnya. Tiba-tiba, dia digigit oleh salah satu monster dari belakang. Monster itu mengunci rahangnya di tumit Tran, dan saat dia melawan, namun seekor banteng menghantamnya, membuat Tran terlempar ke pohon. Benturannya begitu keras, membuatnya berteriak kesakitan. Dia terbatuk darah, lalu berlutut menahan derita, dan sang elf berkata pada Tran kalau dia akan membuatnya menderita sebelum membunuhnya. Tiba-tiba kuda itu menendang wajah si elf hingga tersungkur ke tanah. Elf itu memohon bantuan, dan para monster langsung mengeroyok sang kuda. Mereka mengabaikan Tran, dan itu adalah kesalahan fatal. Tran melancarkan serangan dahsyat yang memenggal kepala elf itu. Dengan kematian para elf, para monster pun lenyap dan Tran jatuh berlutut kelelahan. Kuda itu menghampirinya untuk memeriksanya dan Tran berterima kasih atas bantuannya. Malamnya, pemilik kuda itu sadar dan kaget melihat orang asing di hadapannya. Tran menyapanya santai, namun pria itu menuntut tahu siapa dia. Tran menjelaskan bahwa dia melihatnya diserang oleh Dark Elf, karena itulah dia menolongnya. Kuda itu mendekati pria itu yang lalu mengelusnya sambil menyebut namanya adalah Tilly. Tran berkata kalau kudanya sangat hebat karena tahu ia harus melindungi tuannya. Pria itu lalu berterima kasih pada Tran, memperkenalkan diri sebagai Ais dari Hausberg. Tran pun memperkenalkan dirinya, lalu bertanya alasan Ais berkonflik dengan para Dark Elf. Ais menjawab bahwa dia sedang berziarah bersama pengikutnya saat diserang oleh para elf tanpa alasan jelas. Ais mengaku sering dengar ras lain itu biadab, tapi tak menyangka akan separah ini. Ais menangis sesaat sebelum meminta maaf pada Tran. Dia mengaku baru saja kehilangan orang-orang yang sangat berharga baginya, dan Tran bertanya apa mereka keluarganya. Ais mengungkap mereka adalah ksatria dan pelayan yang ikut berziarah bersamanya. Rupanya mereka membesarkannya sejak kecil, jadi mereka sudah seperti keluarga baginya. Tran langsung menilai bahwa Ais adalah orang baik, lalu bertanya apa dia tahu jumlah Dark Elf yang menyerang, karena dia berhasil membunuh 2. Ais memberitahu Tran bahwa semua penyerangnya sudah tewas, namun untuk memastikan mereka tak diikuti, Tran memakai kemampuan pencariannya untuk memindai area sekitar, memastikan tak ada elf yang tersisa. Ais lalu bertanya apa Tran punya urusan mendesak saat ini, dan Tran mengaku bahwa dia juga sedang dalam perjalanan ziarah. Ais terkejut Tran juga berziarah meskipun dia cukup kuat, lalu bertanya apa Tran anak dari keluarga bangsawan. Dia juga ingin tahu kenapa Tran sendirian, dan Tran menjawab itu sulit dijelaskan. Sambil mengaku dia tak sekuat itu. Dia menjelaskan bahwa dia hanya berhasil menang karena menyergap satu elf dan dibantu Tilly melawan yang lain. Keduanya akhirnya melepaskan aura mereka untuk melihat level kekuatan masing-masing. Setelah selesai, Tran terkejut melihat jumlah mana yang Ais miliki. Dia sadar mana Ais mungkin lebih banyak darinya jika dia tidak menyerap mana Dark Elf. Ais berasumsi Tran adalah bangsawan dari garis keturunan yang kuat. Terlebih lagi, dia yakin bahwa Tran bahkan belum mencapai batas pertumbuhannya. Ini membuatnya bertanya-tanya kenapa Tran bepergian sendirian. Karena Tran tidak punya tujuan pasti, Ais menyarankan agar dia ikut ke kediaman Berg. Dia meyakinkan Tran bahwa dia akan membalas budi karena telah menyelamatkan dan mengantarnya pulang. Tran pun bertanya bagaimana Ais akan membayarnya. Saat itulah Ais mengungkap bahwa keluarganya adalah keluarga Enchanter, pengikut Arabian, keluarga besar di utara. Rupanya mereka adalah garis keturunan yang telah membuat alat sihir selama beberapa generasi. Dia meyakinkan Tran bahwa dia akan membuatkan alat sihir terbaik untuknya.